Martial Universe. Bab 214. Judul: Pemerasan. Api kecil. Saat dia menatap binatang buas besar yang tiba dari langit, Lindong tertegun, tapi segera setelah itu, kegembiraan muncul di matanya. Di langit, binatang besar itu berdiri di udara sementara tubuhnya ditutupi dengan baju besi kristal merah gelap. Dari waktu ke waktu, bunga api berkedip-kedip di armor kristal, membuatnya tampak sangat mirip dengan armor kristal Thunder Crystal Beast. Selanjutnya, dua sayap petir yang menggetarkan tumbuh dari punggung api kecil, dan ketika mereka bergetar, mereka mengeluarkan gemuruh guntur yang rendah. Terbukti, setelah mengonsumsi daging dan darah Thunder Crystal Beast, api kecil telah menyerap beberapa esensi dalam darahnya dan dengan demikian mengalami transformasi saat ini. Di api kecil, punggungnya adalah piton besar yang ditutupi oleh lapisan kristal merah darah. Sementara itu, di dalam mulut ular sanca itu, kilat tampak berkedip-kedip saat mendesis, memberinya perasaan menyeramkan. Api kecil saat ini telah benar-benar berubah dibandingkan sebelumnya. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa transformasi api kecil sebenarnya akan sangat mengejutkan setelah menyerap esensi darah Thunder Crystal Beast. Growl. Seolah mendengar suara Lindong, binatang besar yang mengesankan di langit membungkuk dan meraung ke arah Lindong. Piton besar di punggungnya tiba-tiba melesat maju secepat kilat saat ia menyerbu ke tengah-tengah pasukan keluarga Di dan Liu. Segera, kilat melintas ketika energi yang kuat menyembur keluar, membawa tangisan yang menyedihkan. Kekuatan api kecil saat ini jelas sebanding dengan tahap form creation. Armor kristal merah darah yang menutupi tubuhnya memberikan padanya sebuah perisai pertahanan yang kuat. Petir menyembur, menyebabkan serangannya menjadi sangat tangguh. Meskipun keluarga Di dan Liu masih memiliki beberapa praktisi tahap Yuan dan yang sempurna, mereka jelas sudah tidak dapat membahayakan api kecil. Oleh karena itu, pertarungan yang intens ini benar-benar sepihak. Namun, meskipun serangan api kecil telah menyebabkan mereka jatuh ke dalam kekacauan, namun, berkat jumlah mereka yang luar biasa, setelah mereka akhirnya menggabungkan kekuatan, mereka hampir tidak mampu menahan serangan petir. Hei, jika kamu terus merepotkan, kamu mungkin harus mengumpulkan mayat mereka. Saat dia melihat api kecil bermain-main dengan pasukan dari dua keluarga, Lindong berkata dengan nada acuh tak acuh. Pada saat yang sama, tombak di tangannya bergerak lebih dekat ke tenggorokan duo Di Teng, menyebabkan mereka membeku ketakutan. Kata-kata Lindong langsung menyebabkan pasukan keluarga Di dan Liu berhenti berjuang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka sudah mengerti bahwa kali ini, kedua keluarga mereka telah kalah dari seorang pemuda yang terlihat sangat muda. Apa yang kamu inginkan? Tubuh Di Teng sedikit bergetar. Rasa sakit yang tajam dari benaknya membuatnya mengerti bahwa lukanya kali ini sangat parah, dan jika tidak dirawat dengan benar, akan ada akibat yang serius. Tentu saja, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang, prioritas utama adalah pertama-tama melindungi hidupnya sendiri. Dia adalah orang yang cerdas, berdasarkan kenyataan bahwa Lindong tidak segera membunuh mereka, dia bisa mengatakan bahwa Lindong saat ini tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Atau yang lain, Lindong tidak akan membiarkan dia berbicara begitu banyak omong kosong. Setelah mendengar ini, senyum kecil muncul di wajah Lindong. Sebagai tanggapan, perasaan tenggelam muncul di hati Di Teng dan Liu Kui. Apa kamu menginginkan hidupmu? Kalau mau, tukar pilyuan murni untuk membelinya. Ketika mereka mendengar tawa santai yang terdengar di telinga mereka, Di Teng dan Liu Kui menghela napas lega di hati mereka. Selama mereka mampu bertahan, itu akan menjadi yang terbaik. 200.000 pilyuan murni per orang. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa santai, kata-kata berikut Lindong hampir menyebabkan mereka tersedak sampai mati. 200.000 pilyuan murni? Bahkan jika kamu menjual seluruh kekayaan di keluargaku, kita masih tidak akan dapat memperoleh jumlah sebesar itu. Wajah Di Teng berwarna hijau saat dia menggeram.
Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan sosok astronomis seperti itu? Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa mereka adalah pabrik produksi pil? 200.000, kupikir akan lebih baik bagimu untuk membunuh kami. Setelah kami membayar jumlah ini, keluarga kami akan dianggap tidak berguna. Liu Kui menggertakkan giginya saat berkata. Setelah melihat reaksi keras dari mereka berdua, Lindong mengusap dagunya. Sepertinya jumlah yang dia katakan begitu saja memang terlalu luar biasa, atau kalau tidak, duo ini lebih suka menyerah pada hidup mereka. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerah. 100.000 pil yuan murni per orang. Tidak ada lagi tawar-menawar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia berkata dengan santai. Ketika mereka mendengar jejak ketidaksabaran dalam suara Lindong, Diteng dan Liu Kui, yang baru saja akan berbicara lagi, langsung menutup mulut mereka. Meskipun 100.000 pil yuan murni juga bukan jumlah yang kecil, dua keluarga mereka setidaknya mampu membelinya. Di dekatnya, pasukan Liu dan Di Family tercengang ketika mereka menyaksikan negosiasi yang terjadi di depan mata mereka. Sejenak, tatapan mereka berubah sangat aneh ketika mereka melihat ke arah Lindong. Berhenti melihat dan serahkan pil yuan murni. 100.000 pil yuan murni per orang. Terima kasih. Ketika dia melihat tatapan aneh mereka, Lindong tanpa sadar tertawa saat berkata. Setelah mendengar suara tenang Lindong, tempat itu menjadi sunyi sementara Diteng dan Liu Kui hanya bisa mengeluarkan tas Qiankun tempat mereka menyimpan pil yuan murni. Namun, 100.000 jelas sosok yang terlalu besar, oleh karena itu duo mereka masih gagal. Dari sekitar 50.000 pil yuan murni setelah membersihkan semua tas Qiankun mereka. Saat dia menyaksikan ekspresi kaku pada wajah duo Diteng, Lindong tidak bisa diganggu dengan mereka, dan tersenyum sebelum dia berkata. Kamu masih memiliki banyak bawahan di sini. Biarkan mereka mengisi sisanya, tanpa 200.000 pil yuan murni, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya duo Diteng mulai gemetar tanpa sadar, tetapi bahkan pemandangan sebelum pasukan keluarga Di dan Liu mulai menjadi hitam. Orang ini bahkan tidak akan membiarkan kentang goreng kecil seperti mereka. Kalian pergi mengumpulkan 50.000 pil yuan murni. Diteng menelan seteguk air liur saat dia menatap tombak tajam di tenggorokannya. Dia tidak punya pilihan selain mengentalkan kulitnya dan memerintahkan pasukan keluarga Di dan Liu. Setelah melihat bahwa bahkan kepala keluarga telah berbicara, pasukan dari kedua keluarga hanya bisa memaksakan senyum. Kemudian, 100 atau lebih orang berkerumun, sebelum mereka akhirnya mengumpulkan 50.000 pil yuan murni dan menyerahkannya kepada Lindong. Saat ia memegang tas Qiankun di tangannya, energi mental Lindong memindai itu. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya puas dan menyimpan semua pil yuan murni ke dalam tas Qiankun kelas tinggi yang telah dia ambil dari Wang Yan. Kemudian, dia tersenyum saat dia memasukkan tas Qiankun ke pakaiannya. Kami sudah memberi kamu pil yuan murni, sekarang kamu bisa melepaskan ayahku dan kepala keluarga Liu, kan? Pemuda berwajah hitam itu berwarna hijau saat ia berkata. Lindong meliriknya. Di bawah tatapan Lindong, pemuda hitam itu buru-buru mundur beberapa langkah dan bersembunyi di antara kerumunan. Sekarang hampir semua pil yuan murni mereka telah diambil oleh Lindong. Jika ia ditangkap oleh Lindong untuk digunakan sebagai pemerasan, tidak akan ada lagi pil yuan murni untuk menyelamatkannya. Hai, teman lamaku Diteng, awalnya kamu tidak perlu kehilangan pil yuan murni ini. Lindong menoleh dan tersenyum pada Diteng. Segera setelah itu, tombak di tangannya tiba-tiba tersentak sebelum dia dengan kejam melemparkan duo itu ke arah orang-orang mereka seperti kantong pasir. Hehehehe, terima kasih banyak untuk kalian berdua atas hadiahmu kali ini, aku berharap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lindong menyimpan tombak kuno di tangannya, sebelum menggenggam tinjunya ke arah Diteng dan yang lainnya. Dengan lompatan, dia sekali lagi muncul di punggung api kecil, ketika sayap petirnya bergetar. Suara guntur bergemuruh,
saat mereka berubah menjadi kilatan petir dan terbang menjauh. Bajingan. Ketika mereka menyaksikan sosok Lindong yang memudar, Diteng dan Liu Kui sangat marah sehingga mereka hampir muntah seteguk darah. Tidak hanya semua upaya mereka kali ini sia-sia, mereka bahkan telah kehilangan 100.000 pil yuan murni masing-masing. Bahkan untuk faksi seperti mereka, itu adalah pukulan yang luar biasa. Namun, meskipun mereka marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan yang Lindong perlihatkan menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka, terutama karena api kecil juga telah maju ke tahap foam formation dan kekuatannya telah melonjak. Mereka tidak ragu bahwa jika Lindong benar-benar ingin menghabisi mereka, sungai darah akan mengalir dan kehilangan mereka akan mengerikan. Dibandingkan dengan hasil seperti ini, kehilangan 100.000 pil yuan murni sudah merupakan situasi terbaik. Dari mana bajingan ini muncul? Sejak kapan ada anak muda yang begitu menakutkan di Provinsi Dayang? Mencapai tahap form creation pada usia seperti itu, bahkan di Gritian Empire, potensinya sangat luar biasa. Mengapa dia muncul di daerah sepi seperti itu? Liu Kui memiliki perut yang penuh dengan api ketika dia berkata, "Ketika kami pertama kali bertemu dengannya, dia telah memeras 20.000 pil yuan murni dari kami." Diteng terdiam beberapa saat sebelum dia berkata. Setelah mendengar ini, Liu Kui terkejut ketika dia melihat ke arah Diteng dengan sedikit simpati. Ternyata ini sudah kedua kalinya orang ini menikmati perlakuan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Liu Kui. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kekuatan bocah itu kemungkinan sudah sebanding dengan praktisi tahap form creation tahap akhir. Bisakah kita mencari bantuan praktisi seperti itu? Selain itu, jangan lupa bahwa orang ini masih memiliki hewan peliharaan yang tidak lebih lemah dari kita. Diteng memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia menjawab. Benar-benar keberuntungan yang mengerikan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku bahkan tidak akan bergerak melawan Thunder Crystal Beast. Sekarang, semua manfaatnya telah jatuh ke orang lain. Liu Kui marah ketika dia mengeluh. Seorang bawahan mendukungnya ketika dia berdiri, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Sialan, ayo pergi. Setelah melihat ini, Diteng dengan marah mengutuk saat ia membawa pasukannya dan pergi. Di atas hutan yang luas, kilat melesat melintasi cakrawala, membawa gemuruh guntur yang rendah. Nak, apakah kamu hanya akan membiarkan mereka pergi dengan cara ini? Tikus kecil sekali lagi muncul di bahu Lindong, melihat ke belakang saat tertawa. Meskipun keluarga Di dan Liu tidak lemah, mereka tidak menimbulkan ancaman terhadapku. Kita hanya berhenti di sini untuk waktu yang singkat, bahkan jika mereka mau, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, aku percaya bahwa selama mereka tidak bodoh, mereka seharusnya tidak memiliki keberanian untuk membuatku marah lagi. Lindong dengan santai tersenyum sambil berkata. Dengan kekuatannya saat ini, tikus kecil dan boneka simbol, mereka pada dasarnya setara dengan 4 praktisi tahap form creation. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk memusnahkan keluarga Di dan Liu dengan barisan seperti itu. Dengan kekuatan, seseorang secara alami tidak perlu takut. Kali ini, kamu telah menuai panen yang cukup. Kamu tidak hanya menguasai tubuh petir guntur perunggu Great Sun Thunder, kamu juga telah maju ke tahap form creation dan segel keempat simbol master. Di Kekaisaran Gritian, kekuatan semacam ini sudah bisa dianggap kuat. Tikus kecil menganggukkan kepalanya saat menatap Lindong dan berkata. Lindong tertawa sebagai tanggapan. Manfaat dari memperbaiki sumber guntur memang jauh melebihi harapannya. Sekarang, mari kita langsung menuju ke provinsi kehancuran besar. Aku sangat ingin tahu tentang apa yang disebut tempat paling indah dan kacau ini di Kekaisaran Gritian. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan saat dia dengan lembut bergumam.